Halo, perkenalkan, namaku Grisha Kristanti Raharjo. Aku adalah mahasiswa dari Universitas Atmajaya Yogyakarta, jurusan Bioteknologi. Nomor MPM saya adalah 200802117. Kali ini aku mau menjelaskan mengenai 4 topik. Topik pertama yaitu mengenai apa itu biologi, apa itu teknobiologi, dan kenapa adanya teknobiologi ini. Dan topik kedua adalah bagaimana perkembangan mengenai vaksin virus corona yang ada di Indonesia dan ada di dunia. Topik ketiga yaitu mengenai pandangan gereja atau agama mengenai jurusan bioteknologi ini. Dan yang terakhir, kenapa sih aku mau masuk ke bioteknologi ini? Kenapa nggak yang lain? Kenapa harus bioteknologi ini? Topik pertama, aku mau menjelaskan tentang apa itu bioteknologi dan apa manfaat bioteknologi bagi kehidupan manusia dan lingkungan. Jadi, bioteknologi itu adalah perpaduan antara ilmu fisika, kimia, biologi, dan teknik. Dan apa manfaat teknobiologi di manusia dan lingkungan? Jadi, di dalam bioteknologi ini kita akan mempelajari mengenai perkembangan makhluk hidup dan bagaimana dapat memanfaatkan makhluk hidup yang ada di sekitar, serta bagaimana sih cara mengatasi permasalahan yang ada di lingkungan sekitar atau makhluk hidup itu. Topik kedua, aku mau menjelaskan mengenai perkembangan dan penemuan obat yang berhubungan dengan virus corona. Jadi, virus corona yang kita tahu harus memerlukan vaksin untuk mencegah penyebaran yang ada. Tetapi perlu diketahui terdapat langkah uji coba untuk pembuatan vaksin itu sendiri. Jadi uji coba yang dilakukan itu ada 3. Tahap pertama yaitu uji coba vaksin harus dilakukan pada sukarelawan. Dan tahap kedua yaitu uji coba vaksin harus dilakukan pada orang yang terpapar virus corona. Dan yang terakhir yaitu vaksin ini harus disetujui oleh WHO atau Organisasi Kesehatan Dunia. Dan setelah disetujui, maka vaksin ini akan diproduksi secara massal dan digunakan pada seluruh masyarakat yang ada di Indonesia dan di seluruh dunia. Di Indonesia terdapat 4 kandidat vaksin, yaitu vaksin pertama bernama vaksin merah putih. Vaksin ini berupa protein rekombinan. Dan yang kedua adalah vaksin Sinovac. Vaksin ini yaitu mampu merangsang terbentuknya antibodi dan memperkuat sistem kekebalan tubuh tanpa adanya efek samping yang merugikan. Vaksin yang ketiga yaitu vaksin yang bernama GX19. Vaksin ini sudah di tahap uji coba. Yang keempat yaitu vaksin Sinopharm. Vaksin ini yaitu memicu kekebalan tubuh yang berbasis antibodi dan terbilang aman. Topik ketiga yaitu bagaimana pandangan gereja terhadap bioteknologi. Jadi, menurut gereja itu setuju dengan adanya bioteknologi, tetapi harus ada porsi yang sesuai dan tahu batasan yang ada, yang memiliki arti yaitu segala sesuatu harus didasari dengan tanggung jawab dan ajaran agama. Dan selain itu, si Laudato Si itu beranggapan bahwa jangan sampai menuhankan diri sendiri sebagai bioteknologi.
Dan topik terakhir yaitu topik 4, membahas kenapa sih aku mau masuk bioteknologi, yaitu karena pada dasarnya aku tuh suka mengolah makanan atau memasak. Dan sedangkan di dalam Biotek Atmajaya itu menyediakan 3 bagian biotek, yaitu yang pertama bagian biotek pangan, industri kesehatan, dan lingkungan. Maka dari itu aku bertekad aku memilih bioteknologi bagian pangan karena selain aku memiliki bakat untuk memasak dan juga aku mau mengembangkan bakat ini dengan mengombinasikan dengan ilmu biotek yang ada. Jadi sekian penjelasan saya mengenai 4 topik yang ada. Saya ucapkan terima kasih telah menonton video saya sampai akhir. Semoga info ini dapat bermanfaat bagi kalian. Terima kasih.